Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat pagi. wabarakatuh. Baik adik-adik, kita sekarang lanjutkan diskusinya melalui Google Meet ya. Dari soal latihan tadi yang ada di Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Perhatikan di sini pertanyaannya, sebuah kotak berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru. Nah, kemudian di sini akan diambil 3 bola secara acak. Nah, berapakah cara untuk memilih bola dengan warna yang berbeda? Di sini kita akan menggunakan apa? Kombinasi. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan kombinasi. Nah, perhatikan di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya Secara adalah acak. benar. Yang pertama secara acak, kemudian akan diambil 3 bola. Nah, kemudian dia harus bolanya warnanya berbeda. Nah, karena di sini ada 3 jenis bola, maka karena yang diminta adalah warnanya berbeda, maka di sini kemungkinannya adalah masing-masing satu ya. Jadi 1 bola merah, 1 bola putih, dan juga 1 bola biru. Nah, makanya nanti di sini kita akan mencarinya adalah kombinasi masing-masing ya. Jadi untuk 1 dari 4. Nah, di sini untuk yang berwarna merah ya, nanti kita kalikan dengan yang untuk yang berwarna putih, maka di sini kombinasi 1 dari 3. Nah, selanjutnya adalah yang berwarna biru. Yang berwarna biru adalah kombinasi 1 dari 2. Nah, tadi saya perhatikan jawaban kalian di sini rata-rata sudah benar ya. Hanya tadi ada sedikit yang bertanya kenapa tidak langsung saja menggunakan kombinasi 3 dari 9 begitu ya. Karena total semua bola ada 9. Nah, jadi di situ karena ada penekanan di situ akan diambilnya, dia ada ketentuannya bahwa semuanya itu warnanya harus berbeda, makanya dia harus satu-satu. Nanti kalau misalkan langsung seperti itu nanti akan berbeda kemungkinannya, dan bisa saja yang keambil itu bukan warna yang berbeda, tetapi warnanya bisa sama, begitu ya. Kalau untuk yang nomor 1, tadi sudah saya perhatikan, sudah hampir rata-rata ya, sudah semua benar. Nah, jadi seperti ini nanti, ini tinggal kalian lanjutkan saja untuk langkahnya. Nah, selanjutnya untuk yang soal yang nomor 2. Oke, yang di soal nomor 2 di situ, suatu soal ujian terdiri dari 2 jenis soal. Nah, di sini ada 2 jenis soalnya ya. Ada soal bagian A dan soal bagian B. Di mana masing-masing jenis soal ini dia terdiri dari 10 soal. Berarti jumlah soalnya itu ada 20 ya. Nah, sekarang ada seorang siswa, dia itu hanya perlu memilih 8 soal dari bagian A dan juga 4 soal dari bagian B. Nah, di sini masih banyak yang keliru. Ya, di sini yang diminta di sini ada kata hubung dannya ya. Jadi harus keduanya. Tidak bisa kalau penjumlahan itu kan kita menggunakan atau ya. Kalau atau itu berarti bisa saja hanya 8 atau 4 yang dia kerjakan. Tapi karena di sini dia menggunakan kata hubung dan, maka di situ soal yang harus dikerjakan oleh siswa itu ya harus 8 dan 4. Tidak memilih begitu ya. Enggak hanya salah satu saja, bukan hanya 8 saja atau 4 saja. Nah, untuk yang ini rata-rata juga banyak yang masih keliru, tapi untuk yang perhitungannya itu cuman beda di sini aja, yang kalian harusnya mengalihkannya bukan menjumlahkan. Gitu ya. Maka di sini nantinya kombinasinya nanti kombinasi 8 dari 10 ya, ini untuk soal yang bagian A. Nanti
sebentar. Nah, nanti dikalikan dengan kombinasi 4 dari 10 ya. Ini untuk yang bagian D-nya. Nah, ingat di sini tandanya bukan kalian jumlahkan, tapi dikali. Nah, ini juga perhitungannya kalian untuk kombinasi 8 dari 10 dan kombinasi 4 dari 10 itu juga sudah benar, hanya berbeda di penjumlahan dan perkalian saja. Untuk yang ini saya rasa saya bisa skip ya, bisa lanjutkan. Nah, yang di sini untuk yang soal nomor 3, perhatikan di sini. Jika pada papan catur itu terdapat 9 garis horizontal, lihat ada 9 garis horizontal dan juga 9 garis vertikal. Nah, berapa banyak persegi panjang yang dapat dibentuk pada papan catur tersebut? Nah, kalian perhatikan kalau misalkan kita ingin membuat persegi panjang, misalkan ya, jadi saya gambar saja, ini adalah sebuah persegi panjang, maka kita akan membutuhkan 2 garis horizontal ya dan juga 2 garis vertikal kan. Jadi sini ya. Untuk menggambar persegi panjang, ya kita butuhkan ada 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, oke. Jadi perhatikan di sini ada kata hubung dan, maka kita akan mengalihkannya nanti untuk yang berapa kombinasinya atau banyak caranya kita mengambil 2 garis horizontal dan juga mengambil 2 garis vertikal. Nah, caranya berarti kita lihat di situ berapa banyak garis horizontal. Ada 9 ya. Nah, kemudian perhatikan lagi berapa banyak garis yang vertikal, ada 9. Nah, tinggal kita mencarinya, berarti nanti kombinasinya ada kombinasi 2 dari 9. Nah, karena di sini tanda hubungnya adalah dan, maka kita kalikan ya, ini juga sama, kombinasi 2 dari 9. Nah, ini saya perhatikan jawaban kalian juga rata-rata sudah benar ya. Hanya mungkin ada beberapa saja mungkin tadi yang bertanya kenapa harus 2 begitu, 2 yang horizontal dan 2 yang vertikal. Nah, tadi juga sudah dijawab oleh teman-temannya, itu juga sudah saya beri responnya, itu sudah benar penjelasan dari teman-temannya. Nah, saya rasa yang nomor 3 ini sudah tidak ada ini ya, sudah paham semua ya. Ya, Kalau paham, ada, Bu. bisa ya. Oke. Kalau sudah, oke, ini untuk yang nomor 3. Tapi sebelum ke yang nomor 3, ini masih kosong, masih belum ada yang menjawab. Saya lihat, saya skip dulu ke yang nomor 5. Nah, ini kenapa jadi ke sini. Saya copy ke sini saja, ke bawah. Oke, perhatikan di sini soalnya.
berapakah cara Anda dapat membagi sebuah kelompok yang terdiri dari 12 orang ke dalam dua kelompok? Jadi di sini ada 12 orang, ya. Akan kita bagi ke dalam dua kelompok yang masing-masing beranggotakan 3 orang, dan juga 3 kelompok yang masing-masing itu beranggotakan 2 orang. Nah, apa maksud dari pertanyaannya ini? Ada yang bisa menerjemahkan? Halo adik-adik. Diterjemahkan ke rumusnya gitu, Bu? Maksud boleh atau mau ke kalimatnya dulu, itu maksudnya apa sih? Masing-masing ada dua, terdiri dari dua kelompok itu kita ambil masing-masing 3 orang. Kemudian 3 kita ada lagi, kemudian yang 2 kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, itu bagaimana cara kalian menerjemahkannya hingga kalian mendapatkan penyelesaiannya? Kalau saya menerjemahkannya, bagaimana berapa banyak cara kita membentuk kelompok 5 kelompok dengan anggota 3 orang, anggota 2 kelompok anggotanya 3 orang dan 3 kelompok anggotanya 2 orang. Jadi dapat rumus 12 C3 kemudian dikali karena sudah diambil 3 sisanya 9, jadi 9C3 kemudian dikali setelah 9 diambil 3 sisanya 6, jadinya 3C2 karena sudah 2 kelompok anggotanya 3 orang, sekarang sisanya 3 kelompok itu anggotanya 2 orang. Kemudian dikali 4C2 dikali 2C2. Oke. Ini siapa ya tadi ya? Ini Mbak Widya Paramita, Bu. Widya. Siapa? Nadia ya? Oke. Oh, Widya, Bu. Semuanya seperti Nadia cara menjawabnya. Ada yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebentar ya, saya sedikit stop share. Saya lanjutkan untuk share ke jawaban. Saya mengambil acak dari jawaban kalian ya. Bisa terlihat ya adik-adik? Bisa, Bu. Oke. Oke, jadi misalkan di sini saya ambil satu saja ya, ini milik dari Ratna di Aryani. Nah, kalian lihat di sini banyak cara adalah seperti ini ya. Seperti ini ya, maksudnya juga dari tadi temannya untuk menjelaskan untuk penyelesaiannya. Nah, perhatikan di sini, di soal tersebut, saya sedikit naik lagi ke atas. Nah, perhatikan di soalnya, di sini dibagi ke dalam 2 kelompok dan 3 kelompok. Nah, ada 2 kelompok yang anggotanya sama-sama 3 orang, dan juga ada 3 kelompok yang anggotanya sama-sama 2 orang. Nah, tapi di situ tidak ada keterangan begitu ya yang menyatakan kelompoknya itu misalkan di kelompoknya A atau B. Maksudnya kelompoknya itu sudah ditentukan itu belum ada kan ya. Nah, jadi karena kelompoknya itu tidak belum dikategorikan begitu, tidak ada pembedanya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua, maka yang itu kita anggap satu. Jadi contohnya adalah misalkan dua kelompok ini kita sebut saja A dan B gitu ya. Nah, kan bisa aja dia ada untuk yang 3 orang yang tadi yang di kelompok yang dua kelompok itu dia bisa berada di kelompok A ataupun dia bisa berada di kelompok yang B kan. Nah, jadi untuk yang
Untuk yang seperti itu kalau dia untuk yang dua kemungkinan. Nah, karena dia tidak ada keterangannya sama sekali dia pembagian kelompoknya, maka nanti kita harus membagi kembali dia dengan 2 faktorial. Jadi untuk yang 2 kelompok ini akan kita bagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu dapatnya dari mana? Dari banyaknya kelompok yang bisa kita susun dari 2 kelompok ini. Nah, kemudian itu untuk yang 2 kelompok. Nah, selanjutnya ada yang 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 2 orang. Nah, maka yang ini itu juga kita harus membagi lagi nanti dengan 3 faktorial. Nah, jadi untuk saya kembali lagi tadi ke jawaban dari temannya. Nah, di sini ini hasilnya ini belum selesai ya. Jadi belum selesai sampai di 1 juta sekian ini, 1.663.200 cara. Nah, tapi ini harus kita bagi lagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Jadi dibagi dengan 2 faktorial dan juga 3 faktorial. Dari mana datangnya 2 faktorial dan 3 faktorial itu? Karena 2 kelompok yang tadi, yang sama itu bisa dibentuk dari 2 cara, makanya kita bagi dia dengan 2 faktorial. Dan untuk dibagi dengan 3 faktorial, karena untuk membentuk yang 3 kelompok tadi itu kita dapat membentuknya dari 3 faktorial begitu. Jadi kalau seperti ini ada ketentuan seperti ini, kita harus membaginya dengan 2 faktorial dan 3 faktorial. Nah, beda nanti kalau misalkan dia ada spesifikasinya, contohnya adalah pada soal kita yang sebelumnya ya, yang untuk yang nomor 9 atau saya kembali saja ke soal yang nomor ini. Untuk soal yang nomor 4, nah contohnya di sini dalam berapa cara 30 mainan berbeda itu dapat dibagi rata di antara 10 anak laki-laki. Nah, kalau dia dibagi rata ke 10 anak, maka di sini akan masing-masing anak itu akan mendapatkan 3 mainan ya. Nah, di sini antara anak laki-laki ini, anak yang 1, anak kedua sampai dengan anak ke-10 itu kan jelas berbeda. Dia tidak sama kan? Nah, karena anak laki-laki yang 10 anak ini berbeda, nah, maka di sini tadi kita bisa langsung saja menggunakan yang seperti yang dikerjakan oleh temannya. Jadi kita tidak perlu membaginya dengan 10 faktorial. Tapi jika kasusnya seperti kasus yang bagian B, nah, perhatikan yang bagian B, dalam berapa cara 30 mainan berbeda dapat dibagi rata menjadi 10 paket. Nah, 10 paket di sini tidak ada ketentuannya apakah paket-paket ini berbeda atau spesifik berbeda. Dia hanya menyebutkan 10 paket saja. Maka jika seperti ini, kita harus nanti hasilnya itu akan kita bagi lagi dengan 10 faktorial. Jadi antara hasil yang A dan B ini dia tidak sama ya, dia ini berbeda. Bisa kira-kira dipahami maksudnya? Halo adik-adik. Atau masih bingung? Masih bingung, Bu. Yang nomor 4 itu. Ntar ya kalau gitu saya ulang sedikit untuk share screen-nya. Oke, di sini sebenarnya saya ngambil ilustrasi seperti ini. Kalau misalkan ya kita akan membagi ini ya. Kita akan membagi ada 6 orang ke dalam 3 kelompok.
sama rata. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau misalkan dia kasusnya seperti ini, kita mengerjakannya seperti apa? Kita akan membagi 6 orang. Nah, 6 orang ini akan kita bagi ke dalam 3 kelompok yang sama rata. Nah, di sini berarti masing-masing kelompok itu akan terdiri dari 2 orang berarti ya. Di sini masing-masing kelompok akan terdiri dari 2 orang. Nah, sekarang coba kita misalkan orangnya itu kita sebut saja ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, sekarang coba kita kelompokkan dia. Dari di sini supaya tidak terlalu banyak, saya rubah aja jadi 2 kelompok ya. Jadi ada 6 orang, kita kelompokkan ke dalam 2 kelompok yang sama rata, berarti masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, sekarang coba kita jabarkan ya, kira-kira apa-apa saja kemungkinannya. Coba. Kemungkinannya di sini ada kelompok pertama, kelompok kedua, coba apa saja? Bisa A, B, C. Berarti kelompok yang satunya itu D, E, F. D, E, F, Apalagi? A, C, D, Oke, A, C, A, D. B, D, A, B, D, Kalau A, C, D berarti kelompok satunya B, E, F ya. Yang satu lagi? B, C, D. Oke, B, C, D. Kalau B, C, D berarti yang satunya A, A, E, E, F. F, Oke, selanjutnya A, B, D, A, B, D, A, B, D, C, E, F, C, E, F. F. Ada lagi? A, B, E, A, B, E, C, D, C, C, D, D, F, C, D, F. Ada lagi? A, B, F, A, B, F ya? ya Bu, C, D, E, C, D, E, Ada lagi? B, C, F, B, D, X, B, C, F. A, 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 D, D, E, E, Oke, terus C, D, F, C, D, F. Berarti C, satunya A, A, B, E, A, B, E. A, C, F, D, D, F, A, C, A, C, F, F. B, D, E, B, D, E, Oke, ada lagi tidak? B, D, Sudah F, berapa ya? Ini saya kasih gini aja supaya kelihatan ini sudah nyampe berapa. Oke. Oke, ada lagi? A, D, F, A, D, F. B, C, E, B, C, E. Ada lagi? B, D, F, Apa? B, D, F, B, D, F, Bu. B, B, D, F gini ya? A, C, E, B, D, F. Ini A, C, A, D, E, nyampe 11 ya? Ada yang kedobelan enggak nih? Oke. Yang sebentar ini ACF.
sambil diperhatiin ya, itu sudah semuakah atau ada yang kedobelan juga mungkin? Atau mungkin masih ada lagi? Kalau BDE, Bu, BDE ini udah ada. BDE Udah ada di nomor 9. nomor 5 sama 8 double, Bu. Oke, nomor 5 dan nomor 8. Sebentar ya, saya kasih tanda. Nomor 5 dan juga nomor 8. Oke, tadi yang BDE, saya lanjutkan dulu ya. Ini kalau BDE berarti di sini A, C, F ya. Lihat, ini nanti dia akan double dengan nomor berapa nih ya, BDE. Ini ya. 9. Nah, disinilah tadi maksudnya kenapa tadi kita akan membaginya dengan 2, karena kalau di sini dia tidak ada keterangannya ya, dia kelompoknya kelompok yang mana, maka bentuknya si yang nomor 5 tadi, nomor 5 yang ABE ini itu akan sama dia juga maksudnya dengan yang nomor 8. Ini saya kasih warna yang berbeda lagi. HCF. Nah, begini ya. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan yang ini, nah, kalau misalkan cara kalian mengerjakan yang ini itu kan 6 faktorial gitu ya. Ini kalian bagi dengan, karena dia ada 3 orang masing-masing kelompoknya, maka di sini kita akan membaginya dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, tapi di situ di sini jangan lupa ya, bahwa di sini itu ada, karena dia tidak spesifik disebutkan kelompok-kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2, maka dia itu akan sama aja. Jadi si ABE dan CDF ini untuk yang nomor 5, ini akan sama juga dia dengan yang ke-8, walaupun dia posisinya dirubah, karena dia tidak ada spesifikasinya, ini kelompok 1 ataupun kelompok 2. Nah, kalau misalkan nanti dia sudah dibagi gitu ya, sudah ada spesifik dia dibagi jadi kelompok 1 dan kelompok 2, maka nanti di sini dia akan berbeda kan? Maksudnya, jadi di kelompok 1 itu tempatnya si orang ABE ini, sedangkan yang di kelompok 2 itu sedangkan si ABE ini ada di kelompok yang kedua. Ini maksudnya akan berbeda, ini kita hitung 2. Tapi jika di sini nanti tidak ada spesifik dia disebutkan, maka si antara 5 dan 8 ini dia itu sama, kita hitungnya 1, seperti itu. Nah, makanya dalam menyusun 2 kelompok itu ada 2 faktorial cara, atau di sini makanya kita bagi lagi dia dengan 2 faktorial. Nah, kalau misalkan nanti soalnya misalkan lagi seperti yang tadi, ada 30 mainan. Nah, 30 mainan ini kita bagikan dalam 10 paket. 10 paket ya, yang sama banyak isinya mainan tersebut. Nah, 10 paketnya ini dia tidak diberitahukan apakah ada spesifik perbedaannya atau tidak. Dia hanya menyebutkan 10 paket saja. Nah, maka nanti antara yang tadi ya, yang 10 paket dengan 3 itu, maka nanti kita akan membaginya, saya kembali ke soalnya deh. Sedikit. Oke, maka ini itu kan nanti cara penyelesaiannya adalah boleh seperti temannya tadi ya. Jadi yang kombinasi 3 dari 30, kemudian dikalikan dengan diambil 1, jadi ini sudah diambil 3, sisanya berarti tinggal 27, kombinasi 3 dari 27, dikali dengan seterusnya sampai dengan nanti yang tersisa adalah kombinasi 3 dari 3. Seperti ini boleh, atau kalian juga bisa ini menuliskannya dalam bentuk 30 faktorial, dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial sebanyak 10 ya. Maka ini sama dengan 30 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dipangkatkan dengan 10. Nah, boleh seperti ini. Apakah di sini sudah selesai? Di sini belum selesai, karena tadi di sini kita membaginya menjadi 10 paket, berarti nanti kita bagi lagi dia dengan 10 faktorial.
Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk yang bagian B-nya. Nah, bagaimana dengan yang A? Nah, kalau yang A tadi, di sini anak laki-laki, kan otomatis berarti laki-laki yang 1 dengan laki-laki yang 2 sampai dengan 10 itu kan dia sudah berbeda orang-orangnya kan. Nah, jadi mainan yang sudah ada di anak laki-laki 1 itu otomatis akan berbeda dengan mainan yang ada pada anak laki-laki yang kedua dan seterusnya. Nah, maka yang ini kita tidak perlu lagi membaginya dengan 10 faktorial. Jadi cukup sampai dengan 30 faktorial dibagi dengan tadi 3 faktorial dikali dengan seterusnya 3 faktorial, ini sebanyak 10. Maka ini sama dengan 30 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dipangkatkan dengan 10. Nah, kira-kira bisa kalian membedakan antara keduanya? Berarti yang paket itu dibagi 10 faktorial, Bu. Iya, untuk yang paket itu nanti kita nanti membaginya dengan 10 faktorial ya. Yang ini ya. Jadi nanti dibagi dengan 10 faktorial. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Itu juga ada di contoh soal yang ada pada latihan kombinasi ya. Sebentar saya share dulu. Nah, oke, jika kalian perhatikan ya, jadi untuk yang nomor 15 ini, sama seperti tadi. Nah, coba kalian perhatikan, yang nomor 15 ini kasusnya akan sama dengan yang 4A atau 4B? 4B. 4B. Oke. Kalau misalkan yang nomor 17? Empat A. Yang lainnya bagaimana? Sama 4A juga? Ya, 4A. Oke, 4A, Bu. ini 4A ya. Kenapa? Karena di sini yang sudah jelas spesifik berbeda antara kelompoknya. Jadi ada yang 5, 4, dan 3 orang. Nah, kemudian bagaimana dengan yang nomor 16? Kayak 4B. 4B. 4B, berarti dia nanti ada seperti apa dia penyelesaiannya, coba? Ada yang mau membantu? Kalau dia seperti 4B, berarti kan nanti dia ada dibagi lagi ya. Dia dibaginya dengan berapa? Atau ada yang bisa menuliskan? Nggak bisa kalian tulis. Sebut aja, nanti saya yang tulis. Ini gimana cara penyelesaiannya untuk yang 16? 10C4 dikali Gimana? Ini ya. Dikali 10C4 kali 6C3 itu 6C3 dikali 3C3. Terus nanti dikali 1/2 faktorial. 2 faktorial. Oke, yang lainnya bagaimana sama? Ini nanti bacanya jangan yang pakai C ya. Bilang aja nanti kombinasi berapa dari berapa, seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi nanti kalau misalkan bilangnya C
apa C10 4 C10 nanti nulisnya bisa aja 4-nya itu nanti yang di sini nanti orang nulisnya kan berbeda ya. Oke. Nah, ini tadi siapa yang menjawab? Widya, Bu. Oke, Widya. Gimana yang lainnya sependapat dengan Widya? Nggak bisa dia pakai partisi terurut, Bu. Partisi terurut. Nah, yang partisi terurut itu yang dari sininya kan ya? Kita akan menggunakannya bentuk partisi terurut di sini. Jadi ini itu kan nanti akan menjadi 10 faktorial 3, sorry, ya boleh lah. Mulai dari 4 dulu kali ya. 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Jadi bentuk yang ini, jadi dengan kita menggunakan bentuk partisi terurut, yang teorema partisi terurut ya, jadi bentuk yang ini bisa kita rubah bentuknya seperti yang di bawah. Boleh, tapi belum selesai di situ untuk yang partisi terurutnya. Nah, kita akan membaginya lagi dengan 2 faktorial atau dikali dengan 1/2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya ini dapat dari mana? Dari 2 kelompok. Oke, di situ ada disebutkan 2 kelompok yang sama-sama 3 orang. Ya. Jadi sisanya kan ada 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang, berarti sisa kelompoknya karena ada 3, maka masih ada 2 kelompok kan di sini yang memuat 3 orang. Nah, di situ tidak kita tahu dia bagaimana tidak spesifik disebutkan kelompok-kelompoknya. Maka di situ nanti kita akan membaginya dengan 2 faktorial karena ada 2 cara untuk membentuk 2 kelompok ini. Atau 2 faktorial cara untuk membentuk 2 kelompok tersebut. Gitu ya. Jadi untuk yang ini boleh kalian menuliskannya seperti ini, boleh juga kalian menggunakan teorema terurut ya, jadinya seperti ini boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Tidak ada? Jika tidak ada, untuk yang di daring di situ sudah saya tambahkan ya mengenai teorema binomial dan juga segitiga Pascal. Nanti coba kalian baca-baca di sini, coba kalian baca-baca saja dulu lah ya. Untuk yang pekan selanjutnya kita coba untuk masuk ke situ dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, nanti akan saya berikan juga untuk latihan-latihan soal. Bisa kalian download, itu ada di daring. Baik, Bu. Oke, sebelumnya mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Sudi. Saya kira cukup, Bu Dwi, sudah jelas ya. Jadi itu tolong dibedakan ya tadi yang dijelaskan Bu Dwi, kalau ada yang kelompoknya banyaknya sama ya, sama yang kelompoknya banyaknya berbeda semua, itu diperhatikan ya. Ya cukup Bu Dwi ya, silahkan lanjutkan Bu Dwi. Lanjut Bapak, terima kasih. Baik adik-adik, karena di sini juga waktunya sudah lewat ya kita. Kalian ada kuliah lagi enggak ya selain setelah ini? Ada, Bu. Jam 10.20. Jam 10.20. Yang lainnya juga sama ya, jam 10.20 ya? Iya, Bu. Iya, sama. Baik, jadi ini ya. Ini sudah saya berikan di daring, jadi ini terkait dengan koefisien binomial dan segitiga Pascal. Jadi untuk penggunaan dari kombinatorik itu, kombinatorial itu juga kita gunakan dalam menentukan koefisien binomial dan segitiga Pascal. Ini penggunaannya. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Jadi di situ ada beberapa teorema ya. Jadi di sini saya ambil contoh saja. Misalkan di sini nanti kita mau menentukan berapa koefisien
Atau kita mau menjabarkan 2x dikurang dengan y pangkatnya 5 di sini. Jadi caranya kalian tidak perlu menguraikannya satu persatu. Jadi kalian bisa menggunakan kombinasi di situ. Di situ ada teoremanya dan juga ada contoh-contoh soalnya. Nah, kalau misalkan nanti ditanyakan koefisien dari x pangkat 3 y kuadrat itu berapa? Nah, caranya ya kalian juga bisa menggunakan ada namanya di sini koefisien multinomial. Jadi dari koefisien multinomial itu kita bisa menentukan koefisien dari suatu multinomial. Contohnya, nah di sini ada contoh 2 ya. Jadi misalkan di sini kita punya x1 ditambah x2 ditambah x3 tambah x4 sampai x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 pangkat 5. Nah, ini kalau misalkan nanti kita ditanyakan berapa koefisiennya dari x1 pangkat 3, kemudian x2, x4 itu berapa? Nah, caranya adalah kita bisa menentukan dari pakai kombinasi aja. Nah, di sini kombinasi ada simbol sedikit berbeda ya untuk kombinasi untuk penulisannya, tapi ini maksudnya sama saja. Nah, jadi di sini kombinasinya, karena di sini pangkatnya 5, maka di sini kombinasi 5. Di sini ada beberapa ya, di sini 3. Pangkatnya 3, maka di sini 3. Kemudian 2, yang untuk yang X2-nya di sini pangkatnya 1, di sini jadinya 1. Nah, kemudian di sini kan ada X3 ya. X3 itu pangkatnya 0, makanya di sini 0. Nah, kemudian di sini X4. X4 itu pangkatnya 1, makanya di sini dia 1. Nah, di sini dia tidak ada dikalikan apa-apa. Kenapa? Karena di sini koefisien masing-masingnya adalah 1. Nah, misalkan nanti ada di sini sebut saja misalkan untuk yang X4-nya ini koefisiennya misalkan 2 ya, maka di sini nanti akan kita kalikan dengan 2 faktorial. Di sini ada, bukan 2 faktorial ya, 2 pangkatnya dari berapa X4 itu. Di sini X4 itu pangkatnya 1, maka kita kalikan dia dengan 2 pangkat 1. Ini saya salah tulis ya. 2 kalikan dengan 2 pangkatnya 1. Nanti kalau misalkan X4-nya nanti pangkatnya di sini 2, maka di sini kalikan dengan 2. Nah, itu ada di contoh soal yang ke-3. Nah, untuk ini nanti coba kalian baca saja materi yang sudah saya berikan. Nah, nanti akan saya berikan latihan soal di daring. Itu dikumpulkannya itu 1 hari sebelum jadwal kita. Jadi kalau kita kuliah kan hari Rabu ya, jadi dikumpulkannya itu hari Selasa jam 12 siang maksimal. Jadi silahkan kalian baca-baca. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh di daring, boleh juga di grup WA. Nah, saya rasa sekian saja dulu ya, karena waktunya juga sudah banyak yang tersita. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Bu, Ya. tadi saya sudah absen di SIA, cuma ternyata belum kesimpan, jadi absennya masih alfa, Bu, di SIA. Siapa namanya ya? Puput. Puput Salsabila. Yang di daringnya udah absen? Udah, Bu. Yang di SIA kan 2 absen, yang satunya udah, yang satunya belum kesimpan ternyata. Oke, nanti coba kami akan cek ya. Oke, ada lagi yang Iya, lain? Bu. Makasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja ya pertemuan kita adik-adik. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas waktunya saya ucapkan pada Pak Sudi. Kita lanjutkan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.